to my vlog. Jadi saya Novita Aulia Fahrina dengan NIM 2020-33020 dari Prodi PGSD kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah diberikan pada mata kuliah sumber dan media pembelajaran. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi media pembelajaran berbasis online. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran digital? Yaitu sebuah media pembelajaran yang bekerja dengan data digital atau citra digital yang dapat diubah, diakses, dan didistribusikan menggunakan perangkat digital. Contohnya yaitu berupa laptop, smartphone, dan lain-lain, atau iPad, dan lain sebagainya. Kemudian, urgensi media pembelajaran digital. Ini yang pertama, mampu meningkatkan kemampuan pendidik. Yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan siswa dengan di era perkembangan zaman seperti ini. Kemudian memenuhi tuntutan paradigma baru. Kemudian yang terakhir ada memenuhi kebutuhan pasar. Jadi pada perkembangan zaman ini akses digital ini sangatlah penting bagi pendidik dan juga peserta didik. Kemudian pemilihan media pembelajaran dilakukan pendidik ketika pendidik akan membuat alat peraga untuk mempermudah peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu merupakan suatu hal yang harus konsisten dengan tujuan awalnya. Selain harus konsisten, pemilihan media pendidik juga menekankan pada kemampuannya, apakah dia bisa menguasainya atau tidak. Kemudian ada kriteria pemilihan media. Ini ada kesesuaian dengan materi, tingkat kesulitan, biaya, dan ketersediaan. Kemudian yang terakhir ada kualitas teknis. Kemudian cara menggunakan model sections-nya ada SECTIONS, atau kita bisa mentranslate dari bahasa Inggris yaitu S yaitu students artinya siswa, kemudian E yaitu is to us yaitu mudah digunakan, kemudian C cost or time yaitu biaya atau waktu, kemudian T yaitu teaching karakteristik pembelajaran, yang I-nya adalah interaction atau bahasa Indonesianya adalah interaksi, kemudian O organizational issue yaitu pengelolaan masalah, dan ada N yaitu berupa singkatan dari networking yaitu artinya memperluas jaringan, kemudian S-nya adalah security and privacy yang artinya sendiri keamanan dan privacy. Selanjutnya ada siswa. Siswa sendiri ini memiliki kecakapan dasar, kebutuhan dan minat, daya akses, dan gaya belajar dalam mengakses media pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah is to us, yaitu mudah untuk digunakan. Mengapa alasan dari media pembelajaran ini harus mudah digunakan? Yaitu tata letaknya sendiri harus ringkas. Yang kedua, ada tampilan antarmuka mudah dipahami dan kontennya mudah diperbaharui, serta tersedia pelatihan atau buku petunjuk penggunaan. Jadi media ini harus is to us, jadi gampang untuk digunakan oleh pendidik dan juga peserta didik. Kemudian ada cost atau biaya. Biayanya sendiri ini merupakan biaya produksi dalam media pembelajaran tersebut, kemudian biaya perancangan materi, pembelian atau pengumpulan bahan, serta konsultasi dengan pakar. Itu adalah membutuhkan biaya dalam media pembelajaran. Kemudian teaching and media section, yaitu artinya tadi adalah relevansi dengan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini tersampaikan melalui media pembelajaran ini, serta materi pembelajaran ini mudah diserap.
Dan selanjutnya metode pembelajaran yang digunakan itu relevan atau berkesinambungan dengan media pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada prinsip-prinsip media pembelajaran. Oke, selanjutnya ada interaction. Interaction ini ada encoder atau komunikator berupa guru yang bertransformasi berupa email, chatting atau kolom, dan juga komentar live video. Ini kepada siswa atau komunikan atau komunikator. Siswa ini menjadi komunikator atau decoder, serta guru ini menjadi sumber atau decoder. Kemudian alatnya atau instrumennya ini berupa media pembelajaran. Media pembelajaran digunakan ini media digital, yaitu berupa email, chatting, komentar live video. Ini kepada si decoder atau siswa. Yang selanjutnya adalah organizational issues, yang artinya pengelolaan masalah. Pengelolaan masalah ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada kompetensi warga sekolah, kemudian fasilitas pendukung, dana untuk pengembangan media, serta kreativitas pengajar. Untuk networking sendiri adalah salah satu fitur yang berfungsi untuk menghubungkan siswa dengan komunitas ilmuwan dan sumber belajar yang berkualitas. Jenis dari networking sendiri ada masyarakat, komunitas pelajar, dan ilmuwan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu security and privacy, berkaitan dengan keamanan diri dan perangkat yang digunakan, baik secara maya ataupun nyata. Selanjutnya adalah rencana pembelajaran model Escher, yaitu A-nya yaitu berupa analyst learners, kemudian S-nya state and objectives, S-nya lagi select strategy, teknologi, media, dan materials. Yang U-nya sendiri yaitu adalah singkatan dari utilize, technology, media, and materials. Kemudian R-nya adalah require Dinner's participation, dan E-nya sendiri yang terakhir adalah evaluated and revisi. Jadi kita bisa disingkat Escher, yaitu ASSURE untuk mempermudah. Analisis learner sendiri yaitu berupa karakteristik umum, kecakapan dasar, gaya belajar, motivasi, serta fisiologis. Yang kedua yaitu berupa state standard and objective, yaitu yang pertama ada audience yaitu pernyataan tentang karakteristik siswa yang menjadi sasaran pembelajaran. Kemudian ada behavior atau kemampuan baru yang akan dimiliki oleh siswa. Kemudian ada condition atau kondisi lingkungan dan peralatan dalam belajar. Yang terakhir D-nya adalah degree, yaitu tingkat akurasi atau kefasihan yang harus dicapai siswa dalam kompetensi tertentu. Select strategy, technology, media, and materials, yaitu berupa pemilihan strategi pembelajaran, kemudian memilih teknologi dan media pembelajaran. Yang terakhir adalah memilih materi. Kemudian selanjutnya ada require learner participation, yang berupa partisipasi siswa, yaitu berupa kunci berhasil proses pembelajaran. Kemudian student center learning, caranya yaitu dengan menggunakan media yang melatih produktivitas dan kreativitas. Kemudian ada lagi menggunakan media komunikasi untuk meningkatkan interaksi siswa dengan pengajar. Yang terakhir ada melaksanakan aktivitas belajar yang mendorong partisipasi siswa dalam mencari dan melaporkan informasi terkait topik pembelajaran. Yaitu yang terakhir ada evaluate atau bahasa Indonesianya adalah evaluasi.
atau juga revisi, yaitu berguna untuk melihat kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai selama mengikuti proses pembelajaran, menggunakan observasi perilaku siswa, memberikan tes, menilai hasil kerja siswa, dan menilai siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian, evaluasi strategi ini merupakan media dan materi dapat dilakukan dengan teman sejawat dan siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran sebelumnya, memberikan masukan terhadap rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. See you on next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.